Tuhan yang baik, kami datang di pagi hari ini dengan hati yang penuh rasa syukur. Terima kasih atas segala yang Engkau berikan kepada kami. Kami memohon agar Engkau menjaga dan melindungi kami di sepanjang hari ini. Memberi kami kekuatan untuk menghadapi segala tantangan, rintangan, serta menyertai kami ya Bapa setiap langkah kami. Semoga hidup kami senantiasa memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang terhormat dan berkuasa, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Ya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah yang esa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berterima kasih. Haleluya, haleluya, amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Haleluya, 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 amin. Pengajaran kebenaran firman Tuhan pagi hari ini dengan topik Bapa yang kekal. Bapa yang kekal. Ya, Alkitab firman Tuhan diambil dari Yesaya 9 ayat 6 dan Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat 11. Demikian saya membacakan kebenaran firman Tuhan, Yesaya 9 ayat 6 dan Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat 11. Yesaya 9 ayat 6, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal.
Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang kukatakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Topik kita, Bapa yang kekal. Dia adalah Bapa yang kekal. Dia bersifat kekal. Dan Dia adalah Allah, Bapa kita. Kita berada di alam yang begitu sulit untuk dipahami oleh pikiran manusiawi kita. Yesus sendiri berkata, Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Dia menekankan hal ini sekali lagi, persis sebelum kematiannya, ketika dia mengatakan bahwa dia di dalam Bapa dan Bapanya di dalam dia. Yohanes 17 ayat 21. Ketika Filipus meminta Yesus untuk menunjukkan Bapa kepadanya, Yesus menjawab dengan berkata, Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Yohanes 14 ayat 9. Apakah itu berarti bahwa Trinitas yang terdiri dari Bapa, Putra dan Roh Kudus itu salah? Tidak. Yesus dan Bapanya bukanlah pribadi yang sama, tetapi mereka satu dalam esensi, dalam hakikat. Kita tidak melayani tiga Allah seperti yang dikira oleh beberapa agama lain, melainkan satu Allah. Allah kita adalah Esa, satu. Yesus adalah satu dengan Bapa dalam esensi dan hakikat. Berarti bahwa Dia memiliki hati yang sama dengan hati Bapa. Seperti apakah hati Bapa milik Allah? Seperti apakah hati Bapa milik Allah? Banyak orang memiliki pemahaman yang bengkok dan rusak tentang Bapa, karena Bapa manusiawi mereka tidak memberikan pengalaman yang baik bagi mereka. Allah Bapa itu lemah lembut, membebaskan, teguh, memaafkan, dan ingin terlibat secara karib dengan anak-anaknya. Berikut adalah kata-kata yang menggambarkan Bapa yang seperti apakah Allah itu. Setia. Bapa kita setia, murah hati, penuh kasih, sayang, peduli, menerima, dan komunikatif. Ketika Anda melihat Yesus, Anda melihat hati Bapa.
barangkali salah satu gambaran terindah tentang hati Bapa dari Allah adalah Bapa dalam perumpamaan tentang anak yang hilang. Dia melepaskan anaknya meskipun menyakitkan bagi dia untuk melihat anaknya pergi ke jalan yang dia pilih. Dia terus menantikan kepulangan anaknya. Dia telah mengutukinya karena kesalahan yang dia perbuat. Dia memberinya jubah yang indah untuk menutupi bekas dosanya. Sang Bapa memakaikan cincin pada jari anaknya yang mengatakan bahwa engkau adalah milikku, dan karena cincin itu adalah cincin bersegel sehingga ada otoritas yang tercemat pada cincin itu. Kemudian dia memakaikan sepatu pada kaki anaknya. Bapa hanya anak yang memakai sepatu dan budak tidak. Sang Bapa berkata, engkau adalah anakku. Kemudian dia mengadakan pesta dan bahkan mencoba untuk mengajak kakaknya yang cemburu untuk datang ke perayaan itu. Seperti itulah Allah Bapa. Pertanyaannya, satu, bagaimanakah Anda memiliki pengalaman yang buruk dengan seorang bapa manusia yang telah merusak pemahaman Anda tentang Allah? Iya, tidak dapat dipungkiri, bapa manusiawi acap kali menyakiti hati anak-anaknya dengan pilih kasih. Tidak peduli kepada anak-anaknya, membuat anak-anaknya kecewa. Akhirnya, dengan pengalaman itu, anak-anaknya meragukan Bapa di surga. Namun, hari ini kita tahu bahwa hati Bapa di surga penuh dengan belas kasihan, penuh dengan pengampunan, penuh dengan penerimaan, penuh dengan kasih sayang. Terima kasih Bapa, engkau Allah yang Bapa yang baik, yang penuh kasih sayang, mengampuni, menerima kami apa adanya. Pernahkah Anda memiliki pengalaman yang buruk dengan seorang bapa manusia yang telah merusak pemahaman Anda tentang Allah? Sebagai seorang bapa, mengapa Anda tidak datang dalam kesederhanaan kepadanya dan meminta dia untuk mengungkapkan dirinya sebagai seorang bapa kepada Anda? Datanglah kepada Bapa di surga dan dia akan mengungkapkan dirinya sebagai seorang bapa kepada kita sekalian. Yang Bapa yang penuh kasih, penuh dengan belas kasihan, pengampunan, penerimaan, kasih sayang, dan berkat perlindungan. Dan pernyataan kasih sayang Bapa di surga mengubah relasi hubungan kita dengan dia secara total. Yang kedua, apakah yang dikatakan oleh Ibrani 12 ayat 7-11 kepada Anda tentang Allah sebagai Bapa dan bagaimana dia mendisiplinkan kita demi kebaikan kita? Ya, Bapa penuh dengan kasih sayang, Bapa yang penuh dengan kasih sayang dan belas kasihan. Dia menegur kita yang berdosa, yang salah, anaknya yang salah, supaya memperbaiki kita, supaya hidup di dalam kebaikannya. Terima kasih Bapa dalam surga, ya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Bapa yang esa, Bapa yang kudus, Bapa yang berkuasa, Allah yang esa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kiranya Tuhan jaga, lindungi kami. Kami percaya pada karakter Bapa, sifat Bapa. Bapa adalah Bapa yang kekal. Bapa yang tidak pernah berubah
kasih sayangnya, Bapa yang tidak pernah berubah kepeduliannya, Bapa yang tidak pernah berubah pengampunannya, Bapa yang tidak pernah berubah berkatnya, yang selalu melindungi kami. Terima kasih Bapa. Kami hidup di dalam kasih Bapa. Kami hidup di dalam kemurahan Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapa dalam surga, hamba juga berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Kiranya Tuhan memberkati bangsa Indonesia ini, dan bangsa ini merasakan bahwa bangsa ini punya Bapa, yaitu Allah yang kekal. Boleh percaya kepada Bapa yang kekal, Allah yang kekal, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Jamah setiap hati masyarakat manusia yang ada pada bangsa Indonesia ini, biar boleh mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati para pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden, para menteri, kabinetnya, anggota DPR, MPR, Mahkamah Agung, Polri, TNI. Tuhan jamah mereka agar mereka boleh mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa Bapa bagi ketenteraman, kedamaian bangsa-bangsa, negara-negara yang ada di dunia ini. Biar Tuhan hentikan peperangan, hentikan permusuhan, hentikan pertikaian, hentikan kejahatan. Biar Bapa yang kekal itu jamah hati para bangsa-bangsa, para negara-negara, pemimpin bangsa dan negara, agar mereka semua hidup aman, tentram, berdamai satu dengan yang lain, penuh kasih, pengampunan, hidup dalam tentram, hidup dalam kemuliaan, dan percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi pelayanan misi penginjilan dunia, kelima benua yang ada dalam dunia ini, benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, benua Australia. Kiranya Tuhan kirim para misionari, para penginjil untuk pergi memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, kabar keselamatan, Bapa yang kekal, diberitakan, disampaikan, agar Injil kebenaran diterima, didengar oleh setiap orang, sampai ke pelosok dunia manapun juga, agar setiap orang di pelosok manapun mendengar nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka boleh percaya, lutut mereka bertelut, lidah mereka mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka diselamatkan dan siap bersama dengan kami, umat yang percaya, masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Sorga dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang percaya, memuji, menyembah, mengagungkan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang esa. Neraka kosong, neraka hanya tinggal tempat setan, iblis, antek-anteknya, para pengikutnya, orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, yang disiksa siang dan malam sampai kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, para pemimpin gereja, para gembala, pendeta-pendeta dimanapun berada, dari denominasi apapun. Tuhan memberkati gereja-gereja Tuhan dalam mempersiapkan perayaan Natal, para gembala, kebutuhan mereka, para pemimpin gereja, kebutuhan mereka, para majelis. Tuhan memberkati gereja Tuhan dan para pemimpin gereja. Tuhan berkatinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi sekolah-sekolah tinggi teologi, sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah penginjil. Biar Tuhan berkati dari denominasi apa saja, biar mereka semua boleh mengajarkan tentang kebenaran Kristus, nama Kristus yang diajarkan, yang disampaikan, dan produk mahasiswa yang dididik di sekolah-sekolah teologi, sekolah Alkitab, sekolah penginjil, menjadi garam dan terang dunia, membawa salam bagi dunia, menjadi pemimpin yang handal, yang dapat mempengaruhi dunia untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hamba berdoa secara khusus untuk STTRM, di mana hamba sebagai salah satu dosen tetap di sana. Tuhan memberkati STTRM, sistem organisasinya, sistem kurikulumnya, para pemimpinnya, para stafnya, para dosennya, para mahasiswanya, S1, S2, S3. Tuhan berkati semua. Biar semua yang dihasilkan dari STTRM menjadi berkat, menjadi garam dan terang dunia, membawa salam bagi dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, STTRM berjaya karena Yesus adalah Tuhan yang Juru Selamat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sampai berdoa. Akhirnya keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada, Tuhan memberkati.
Tuhan jamah, Tuhan tolong. Keluarga ada dalam konflik di ujung perceraian, kiranya Tuhan pulihkan keluarga Kristen. Biar suami bersatu dengan istri, istri bersatu dengan suami, orang tua dengan anak-anak, anak-anak dengan orang tua, sama-sama beribadah ke bait Allah, memuji, menyembah, mengagungkan nama Yesus Kristus Tuhan, dan sama-sama menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi persekutuan doa, sinar kemuliaan, hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan berkati. Tambahkan jiwa-jiwa untuk dapat ikut dalam doa pagi setiap hari Senin. Biar kami semua sama-sama masuk dalam mesbah doa, memuji, menyembah, mengagungkan nama Yesus Kristus, merenungkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu yang menguatkan, yang menghiburkan. Biar kami punya hubungan yang intim, hubungan yang baik, relasi yang baik dengan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati persekutuan doa, sinar kemuliaan setiap hari Senin di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tambahkan jiwa-jiwa, jamah Bapa, sembuhkan mereka yang sakit, kuatkan mereka yang lemah, ampunilah mereka yang berdosa, dan berkatilah hidup mereka dalam kebutuhan mereka masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Akhirnya kami umat-Mu yang mendengarkan siaran program ini, Tuhan memberkati kami, lindungi kami. Semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi Engkau dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau sukacita dan kebahagiaan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau pengampunan dosa dan kesembuhan. Dalam segala penyakit apapun, engkau disembuhkan, dipulihkan oleh kuasa darah Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kita sekalian, memberkati usaha, toko dagangan, bisnis kita, pekerjaan kita, keluarga kita, studi kita, pelayanan kita, apapun yang kita kerjakan, jika sesuai dengan kehendak Allah, semua diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.